shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qultu li anna law. Melanjutkan pembahasan orang yang apa? Yang sering mengatakan seandainya. Jangan sampai kita ini banyak mengatakan apa? Seandainya. Ya, karena itu adalah apa? Pintu syaitan. Kata Abdul Haddad, qultu, ya, saya berkata li anna law, karena sesungguhnya law, seandainya. Lafadz law itu, kalimat-kalimat seandainya itu la yaquluha, tidak mengucapkannya fil aksar, di dalam kebanyakan, illa ajizun, kecuali orang yang apa? Ajiz. Apa ajiz? Orang yang lemah. Paham? Orang yang apa? Kaslan. Apa kaslan? Malas. Lu yo. Coba koyo ngene. Nah, lek bahasa Jawane seandainya iku apa? Sakjane. Atau bahasa umum biasa apa? Coba kok ngene, coba ya. Seandainya. Apa sakjane? Sakjane ngene. Aduh. Ya kan mari ngarep soal lu sakjane lak ngene lah. Waduh, semari, Pak. Paham ya? Itu kan menunjukkan apa? Ajizun. Menunjukkan kelemahan. Ono kaselane maneh. Paham? Iya. Jadi wis mari kejadian baru apa? Seandainya. Wis mari Pak kelewat. Yufawidul umurul hasanah. Nah, cuma di sini urusannya itu berkaitan dengan apa? Amal soleh. Yufawidu al umurul hasanah. Ya. Mereka apa tahu dia menghilangkan perkara-perkara yang baik. Yufawidul umurul hasanah, merelakan kehilangan perkara-perkara yang baik enda tamakun, ketika dia mampu untuk apa? Melakukan minha, daripada itu hasanah. Padahal sebenarnya dia mampu, tapi apa? Gak dilakoni, ya kan? Min ajzihi wa kasrihi. Ya karena dia lemah dan apa? Malas. Padahal sebenarnya mampu, cuma gara-gara apa? Lemah sama malas, akhirnya apa? Gak dilakoni. Lemahnya itu bukan karena gak kuat, paham ya? Ajiz ini lemahnya bukan karena badannya gak kuat, tapi karena apa? Kaslan, malas. Kayak santri iki. Iso gak nilainya jayidan, mumtaz, bisa gak nilainya? Tapi kenapa gak sampai jayidan? Apa? Malas, ngerti? Loh, Ustaz, saya sudah mutola'ah, saya sudah belajar. Lah itu buktinya nilainya. Itu menandakan apa? Berarti kurang usaha. Kurang maksimal. Ngerti? Nah, nanti di akhirat juga begitu. Aku baca Quran. Loh, kan baca Quran sing modal ya opo? Na'udzubillah min dzalik. Ngeri. Iya kan? Jangan sampai nanti baca Quran tapi ternyata apa? Ini pembahasannya beda ya. Baca Quran nanti malah Quran yang melaknat. Ini urusan hati ini. Beda lagi. Ya. Cuma maksudnya baca Quranmu itu sak piro? Wis akeh. Sithik. Engko wis sithik terus apa? Gak tadabbur. Ya. Sithik tidak merenungi makna. Ya. Ya Allah. Au mu'tamidun ala haulihi wa quwwatihi. Atau orang-orang yang sering mengucapkan seandainya ini biasanya apa? Mu'tamidun. Ya kan? Dia ini apa? Bergantung.
ya kan? Dia bergantung apa? Ala haulihi, atas apa? Kekuatannya. Wa quwwatihi, dan apa? Ya, haulihi, haul itu apa biasanya? Dayanya, wa quwwatihi, dan kekuatannya. Ya. Wa sa'ihi, dan usahanya. Wa hailatihi, dan siasatnya. Ini orang kalau kebanyakan mengandalkan apa? Usahanya, ya kan? Kebanyakan mengandalkan siasatnya, rencananya, programnya, dan lain sebagainya. Itu nanti akhir-akhirnya dia biasanya apa? Loh, seumpama sakjane ngene yo, sakjane ngene. Ngono akhirnya. Paham? Mestinya bagaimana? Setelah kita merencanakan, setelah kita usaha, ya kan? Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi nanti wis enggak usah dibahas sudah. Enggak usah apa? Enggak usah dibahas. Yang penting kita sudah apa? Sudah ada usaha. Paham? Kadang orang itu seperti itu ya, mengandalkan daripada apa pemikirannya, ya, mengandalkan daripada siasatnya. Terus dihati-hati, ya, numpak motor mati nok pinggir, enggak ada ya apa, ono sing ngeblong nubruk awake dhewe, ya kan? Kan orang itu kan apa ya? Dia sudah berusaha hati-hati. Sudah berusaha hati-hati, ternyata masih apa? Ya, masih apa? Celaka. Yahsabu annahu yanju bihtirazihi wa hirsihi amma qadallahu alaihi. Ya, dia mengira sesungguhnya dia bakal apa? Selamat. Ya kan? Dia bakal apa? Selamat bihtirazihi. Ya, dengan apa? Dengan kehati-hatiannya, wa hirsihi, dan usahanya. Dari apa? Dari apa yang telah Allah tentukan. Allah. Tak iso, semua ini sudah apa? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini hanya bisa apa? Ikhtiar, bisa berusaha, selebihnya ya sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sandarkan apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan. Enggak bisa. Itu naik motor, kepinginnya apa? Selamat. Ya sudah, bismillah, hati-hati. Kok ternyata terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus katanya ngomong ya apa? Mau bilang apa? Loh, seandainya aku rodok banter titik ngono tuh. Semenisane loh, seandainya aku gak usah apa? Gak usah metu, gak usah motoran. Terus gak perlu bilang kayak gitu tuh ya. Paham ya? Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, wa qala alaihi salatu wasallam la yughni hadraman qadar. Paham ya? La yughni hadraman, la yughni hadrun min qadar. La yughni hadrun min qadar. Tidak akan apa? La yughni, tidak akan manfaat. Hadrun itu kewaspadaan, min qadar dari apa? Dari takdir. Kalau sudah takdirnya ya Allah, jatuh ya jatuh. Paham ya? Masih hati-hati. Melaku hati-hati, embok. Ya kan? Yang hati-hati apa? Masih apa? Masih belum bisa terselamatkan, apa mana sih nggak hati-hati ya. Ya, itu kan belum tentu semua. Kayak gitu itu belum tentu. Cuma walhasil memang ketika terjadi apapun itu, ya sudah, gak usah nanti bilang, loh seandainya, loh gak usah kayak gitu. Paham ya? Itu berarti kan kamu mengandalkan kepada apa? Mengandalkan kepada apa? Pemikiranmu, mengandalkan kepada apa? Siasatmu. Paham? Belum tentu. Contohnya apa ya?
sing enak. Wong loro wis ya. Ada loro. Loro apa? Loro apa? Apa? Loro flu ya. Coba kok ngombe obat iki lah waras. Wah. Itu berarti kan mengandalkan apa? Pemikirannya. Paham? Jadi dia pas sakit kemudian minum obat A lah. Paham? Minum apa? Obat A. Kemudian diminum itu obat. Ternyata apa? Belum sembuh. Lah mari ngono apa? Ngomong apa? Lu seandainya ngombe obat iki wae. Ora apa? Ora waras. Sing maras ana iki sapa? Yang bisa menyembuhkan siapa? Tutup obatnya. Obat itu hanya media saja. Perantara. Masa kok ngombe banyak putih? Kok sebel ya Allah kayak waras ya. Waras. Paham ya? Artinya apa? Jangan sama sekali mengandalkan bersandar kepada usaha, kekuatan, pemikiran, siasat dan sebagainya. Iya, ente boleh berusaha, ente boleh apa? Ikhtiar, ente boleh punya program, ente boleh punya pemikiran, tapi nanti yang menentukan hasilnya adalah siapa? Allah. Ketika gagal, artinya gagal itu bagaimana? Tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya sudah. Terima, sabar. Itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Oh, ngombe obat iki sik durung apa? Waras. Ya ngombe obat yang kamu inginkan. Siapa tahu sembuh. Ternyata gak waras bisa. Ya sudah ngombe sing sak karepmu. Paham? Itu semua ada hikmahnya apa? Sing bakal obat ben apa? Ben payu. Kan gak ngono gak payu-payu. Pabrike gak produksi kok. Paham ya? Fata'ammal dzalik. Renunglah ya, angan-anganlah. Pikirkanlah, ya perhatikan dzalik itu semua ya. Ya, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi jangan bilang saya sudah usaha, saya sudah mutolaah. Ya, ini kan berarti kan apa? Mengandalkan usahanya. Iya, tapi dalam kenyataannya ya opo. Iya kan? Ya Allah. Makanya kita ini diperintahkan banyak apa? Banyak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil intinya ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah kesehatan ini untuk apa? Perbanyak amal soleh. Ya kan, karena ini kaitannya dengan amal soleh. Al-umurul hasanah. Ya. Jangan sampai nanti ketika sudah sakit baru ngomong, "Lu seandainya apa mau bahasane? Sakjane pas waras mau tak gawe baca Quran wis mari sakjane." Ya kan? Lu dhisik seandainya pas masih ini aduh. Ojo ya. Seandainya jangan. Wa am'inin nadhar. Ya. Am'in dan apa? Dalamilah dalam apa? Dalam memandang di dalam itu hadis. Paham ya? Fa innahu ma'na jalil, maka sungguhnya di dalam hadis tersebut ya, terdapat makna yang sangat besar. Allah. Tahtahu ilmun katsir, di bawah daripada hadis tersebut banyak ilmu yang terdapat ilmu yang banyak. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah aqibatul umur, segala sesuatu akan apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya Allah. Tidikin bacane mau ora ya? Suwidik. Yes. Jadi merujuk kepada pembahasan kemarin,
kita ini harus memperhatikan 5 perkara apa? Sebelum datangnya 5 perkara. Ya kan? Jelas. Jadi ketika waktu sehat, jangan sampai disia-siakan untuk tidak beramal soleh. Itu modal. Yang nggak bisa sedekah, gunakan kesehatanmu untuk amal soleh. Paham? Jangan nanti ketika sakit baru ngomong, lu seandainya, lu sakjane, lu seumpama. Ojo, iku ngono setan. Kemudian apa? Masa muda. Ya kan? Ojo kok wis tuwek baru apa? Nyesel. Paham? Ini kan kalimat penyesalan kan? Seandainya, ya kan? Ngerti? Wis tuwek baru apa? Kepingin baca Quran. Atau wis tuwek kadang baru mau belajar Quran. Tapi apa? Lidahnya sudah susah, matanya sudah enggak begitu apa? Jelas. Ya. Coba biyen sik enom tak belajar. Iya balik ono wae. Iso apa ndak? Gak iso. Gak iso. Ya Allah. Kemudian apa? Waktu luangnya ya sebelum datang waktu sibuk, ya kan. Walhasil jangan ditunda-tunda. Yang kaya, yang punya harta, gunakan hartanya. Ya. Sedekahkan. Jangan nanti malah menyesal. Lu emane rek duitku gak tak sedekahno. Lu emane gak tak bangun masjid. Lu emane gak tak bangun pondok. Lu emane gak tak jangan nanti seperti itu, jangan. Paham ya? Percuma kayak apa? Paham ya? Jelas ya? Kemudian masuk apa? Amanil maghfirah. Angan-angan apa? Amanil maghfirah itu angan-angan ampunan. Iki ya model bisa nih. Wa amanil maghfirati wa dukhulul jannati min ghairi sa'yin lidzalika bi fi'il ma'murat wal musara'ati fil khairat ma'a tarkil mahdhurat wa mujanabati syi'at fa huwa humkun wa ghururun. Ana wong ya kepingin mendapatkan apa? Ampunan. Amanil maghfirah. Kepingin mendapatkan apa? Ampunan. Dan apa? Wadkhulul jannah. Dan kepingin apa? Masuk surga, tapi min ghairi sa'yin lidzalik. Gak ono apa nih? Gak ono usaha. Berupa apa usahanya? Usahanya ya berupa bifi'il ma'murat, dengan mengerjakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, haji kalau mampu. Wal musara'ah fil khairat, dan bersegera di dalam apa? Kebaikan. Gak ono sama sekali. Yes. Ma'atarikil mahdhurat, dan juga apa? Meninggalkan hal-hal yang dilarang. Umjurabatil sayyi'at, dan menjauhi apa? Keburukan, kejelekan. Maka orang ini termasuk apa? Humkun wa wururun. Ini orang bodoh. Wa wururun, dan apa? Tertipu. Kepingin pinter tapi gak gelem apa? Belajar. Kepingin nilainya apik gak gelem sinau. Ngerti? Tak nyoba Ustaz, gak sinau aku. Ya bodoh iku jenenge. Paham? Ngerti? Tak nyoba gak usah apa? Gak usah amal soleh. Gusti Allah iki Maha apa? Maha pengampun. Ndeles apa ning neraka ngono ya. Paham? Auzubillah min humkun wa wururun wa muwalatun lisyaitan la'anallahu biqabuli tazwirihi wa talbisihi wa tarwijihi lisyarri fi ma'radil khairi. Dan dia ini apa? Selain dia apa? Tertipu. Dia juga apa? Muwalatun lisyaitan. Dia nuruti apa? Godaan setan, laknatullah. Ya kan? Biqabuli, dengan dia apa? Tunduk, tazwirihi, pada apa?
tipu dayanya. Talbisihi, ya sama, ya kan? Ya, tarwijihi lisyar. Yang apa? Apa itu? Yang mengubah gambaran keburukan dalam apa? Kebaikan. Tarwijihi lisyar fi ma'radil khair. Ya koyoknya apik. Ya koyoknya apa? Apik. Gak apa-apa, Gusti Allah yang Maha apa? Pengampun ya. Bahaya iki. Paham ya? Iku wis kena tipu daya setan. Paham? Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wa may yattakhidz syaitana waliyan, siapa orang yang menjadikan setan sebagai apa? Walinya, pelindungnya. Ya. Gimana menjadikan pelindung setan sebagai pelindung? Ya kayak tadi itu. Dia enggak mau amal soleh, enggak mau bersegera dalam kebaikan, tapi mohon apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sama saja muwalatun lisyaiton. Nuruti syaitan. Setan menjadikan apa? Dijadikan apa? Pelindung. Tapi ya orang-orang kadang itu enggak sadar. Enggak sadar. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala faqad khasira khusranan mubina. Maka benar-benar dia apa? Rugi dengan kerugian yang nyata. Nauzubillah min ya'iduhum wa yumannihim wa may ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Ya memang setan memberikan janji-janji kepada mereka. Ya kan? Membangkitkan angan-angan. Wa yumannihim, dikasih angan-angan. Wa may ya'iduhum, dan adalah mereka apa? Janji, ya melainkan apa? Illa ghurura, melainkan tipu daya belaka. Ditipu tok. ditipu tok ambek syaitan. Ya Allah. A'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ya. Faman dhanna annahu yudnabu, maka barang siapa yang menyangka annahu sungguhnya dia yudnibu, berbuat dosa, sumala itu kemudian kok enggak tobat ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan shahihatan, dengan taubat yang benar, wa annahu ta'ala yaghfiru lahu, dan dia menyangka bahwasanya Gusti Allah itu apa? Maha pengampun, tenang aja, Gusti Allah Maha pengampun, tenang aja. Bahaya iki. Wa kadzalika yatakassaluni ta'at wa tashaghulu anha bi umurid dunya wa yadhahu ma'a dzalika anna Allah ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinin fa wal mutamannil maghrur. Padha wae iki. Intine padha wae. DE berbuat dosa, ya kan? Kemudian enggak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat sebenar-benarnya. Tapi dia mengira Allah Subhanahu wa taala bakal apa? Mengampuni dosanya. Dan dia juga apa? Ya takasal. Malas anit taat, untuk berbuat apa? Wa yatasyaghalu anha bi umuri dunya. Malas sibuk dengan urusan apa? Duniawi. Ya Allah. Ya tawahamu ma'adzalika anna Allah ta'ala kirimuhu. Dan dia bahkan mengira apa? Dengan hal itu dia apa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Apa? Aku lu gak sholat sugi. Weh. Ana gak wong koyo ngono. Apa? Aku gak. Weh, hati-hati ya. Dia jauh dari amal soleh. Tapi urusan duniawinya dikasih apa? Lancar. Nah, dia mengira dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Hati-hati, ya kan? Kemudian dia juga mengira apa? Yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinin. Nanti bakal dia apa? Diangkat derajatnya di surga bersama orang-orang yang berbuat baik. Orang yang seperti ini wahwal mutamannil maghrur. Iki wong sing angan-angan ya sing apa sing tertipu. Al-ajiz al-ahmaq, sing lemah, sing bodoh. Wadzalika li anna Allah Ta'ala yaqulu wa qulul haq. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dan firman-Nya adalah benar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yajzil ladzina asa'u bima 'amilu. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Untuk apa? Yajzil ladzina asa'u, untuk membalas orang-orang yang berbuat buruk bima 'amilu, dengan apa-apa yang telah mereka berbuat. Wa yajzil ladzina ahsanu bil husna, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan apa? Surga.
Ndak ono ceritane pinter iku tanpa sinau ora ono. Ono gak? Gak ono ceritane wong apa? Wareg gak mangan. Ya kan sama aja. Kepingin kenyang tapi nggak mau makan. Wah, nggak usah mangan lah apa. Gusti Allah itu sing maha memberikan apa? Kenyang. Apa panganan itu? Yuk gak usah mangan kon. Gusti Allah yang memberikan ilmu. Gak apa sinau, langsung aja minta sama Allah. Gak usah sinau, bodoh sampai kiamat. Wah. Ngerti? Jelas ya? Bodoh kan? Iya kan? Dia kepengen kenyang tapi dia nggak mau makan. Dengan mengatakan apa? Allah itu yang memberikan kekenyangan. Ketokane apik kan? Apik apa enggak? Duh, Allah itu yang maha memberi ilmu. Kita ini minta aja lah sama Allah, nggak usah mutolaah. Kayak apa mutolaah? Allah itu yang memberikan kita hafalan. Bukan gara-gara kita menghafal, enggak. Percuma kadang akeh hafalan tapi gak hafal. WI, pinter lek dalil. Wis gak usah hafalan ngono, situ gak hafal. Bodoh kan? Gimana dia mau kenyang, gimana dia mau alim, gimana dia mau bisa menghafal. Digoroi kon mbek setan. Dibujui. Lah iku setan, penggaweane koyo ngono, pinter sih. Paham tuh? Ya. Soalnya memang rajane setan iku ya pinter sapa? Sapa rajane setan? Gak kenal kan? Iblis, ya kan? Pinter dulu di surga. Ya kan? Ya apa ya anak buahnya ya pinter kabeh. Paham tuh? Nah, hati-hati ya dengan tipu daya setan. Ya, berkedok kebaikan tapi ternyata itu menipu. Paham? Menipu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.